Oke, pada hari ini kita akan membahas gimana sih cara mudah untuk menghafalkan obat-obat antihipertensi. Nah, jadi metode yang kita akan lakukan yaitu cara mengingatnya dengan rumus ABCD. Jadi kita menggunakan kerangka berpikir sederhana untuk mengelompokkan 4 kelas utama dari obat hipertensi. Nah, untuk metode ABCD ini sendiri, untuk A itu melambangkan ACEI dan ARB yang bekerja pada sistem renin-angiotensin dan aldosteron atau RAA untuk merelaksasi pembuluh darah. Lalu B untuk beta blocker yang cara kerjanya adalah menurunkan frekuensi denyut jantung dan beban kerja pompa jantung secara efektif. Lalu ada CCB atau calcium channel blocker, dia kerjanya itu untuk menghambat kalsium agar pembuluh darah melebar atau mengalami vasodilatasi. Lalu D adalah untuk diuretik, yaitu dia cara kerjanya untuk mendorong pembuangan kelebihan cairan dan garam dari tubuh melalui ginjal atau urin. Nah, pertama kita bahas si A untuk ACE inhibitor. Nah, untuk ACE inhibitor ini dia obat generiknya itu berakhiran dengan pril. Contohnya apa? Ada captopril, enalapril, lisinopril, dan ramipril. Nah, cara ingatnya adalah bulan April makan pril. Efek samping khas dari obat-obat ACE inhibitor ini adalah dia pasiennya kemungkinan akan mengalami batuk kering karena diakibatkan dari penumpukan bradikinin. Lalu lanjut ke E yang kedua adalah E untuk ARB yang berakhiran obatnya adalah sartan. Contoh obatnya ada kandesartan, valsartan, losartan, dan irbesartan. Nah, untuk rumus hafalannya ingat kata Raja Sartan. Jadi, ARB ini adalah pilihan utama untuk pengganti ACE inhibitor jika pasien tersebut mengalami efek samping batuk kering. Untuk mekanisme singkatnya, si angiotensin receptor blocker atau ARB ini dia memblokir reseptor angiotensin 2 atau AT1 secara langsung. Nah, dia ini mencegah penyempitan pembuluh darah tanpa meningkatkan kadar bradikinin. Jadinya, dia bebas dari efek samping batuk kering. Lalu selanjutnya adalah B untuk beta blocker yang berakhiran olol. Nah, contoh obatnya ada bisoprolol, propanolol, atenolol, dan metoprolol. Cara menghafalnya yaitu beta suka tertawa lol. Belakangnya adalah olol. Nah, untuk catatan penting tentang si beta blocker ini, dia itu bisa menurunkan denyut jantung. Jadi diwaspadai pada pasien asma untuk beta blocker non-selektif. Selanjutnya, C untuk calcium channel blocker, ini dia terbagi dua ya, ada golongan dipin dan non-dihidropiridin. Untuk golongan dihidropiridin, itu meliputi amlodipin, nifedipin, nikardipin, yang bekerjanya itu dominan melebarkan pembuluh darah. Lalu, untuk non-hidropiridin atau very nice drugs, meliputi verapamil dan diltiazem. Cara kerjanya itu dia langsung menurunkan kontraksi dan ritme jantung. Nah, untuk efek samping khasnya adalah ankle edema. Jadi bisa mengalami pembengkakan pergelangan kaki yang sering terjadi pada penggunaan amlodipin jangka panjang. Selanjutnya adalah D untuk diuretik yang berakhiran it dan on. Yang pertama ada golongan thiazid. Contoh obatnya adalah hidroklorotiazid atau HCT, yaitu digunakan sebagai lini pertama hipertensi tanpa komplikasi. Lalu yang kedua ada loop diuretik yang berakhiran it. Itu ada furosemid dan juga torsemid. Lalu yang ketiga adalah K-sparing atau belakangnya itu on atau spironolacton. Itu adalah diuretik hemat kalium. Lalu di sini ada ringkasannya. Yang pertama itu ada ACE inhibitor tadi berakhiran pril. Contoh obatnya ada captopril, enalapril, dan cara mengingatnya adalah bulan April makan pril. Dan efek sampingnya batuk kering. Lalu yang kedua ada golongan ARB dengan berakhiran sartan. Contoh obatnya ada kandesartan dan losartan. Cara mengingatnya adalah Raja Sartan pengganti ACEI.
Lalu yang ketiga ada beta blocker yang berakhiran olol, contoh obatnya ada bisoprolol, propanolol, dan cara mengingatnya itu beta suka tertawa lol. Lalu yang keempat itu ada CCB dihidro yang berakhiran dipin, contoh obatnya ada amlodipin, nifedipin. Cara mengingatnya adalah dipin dinding pembuluh darah. Lalu yang terakhir ada diuretic loop yang berakhiran id, contoh obatnya ada furosemid dan torsemid. Cara mengingatnya adalah obat tersebut buang cairan cepat. Nah, untuk tips and trik menghafal cepatnya yaitu fokus pada 4 huruf terakhir. Kita harus selalu ingat akhiran kata dari nama generik obat tersebut, bukan nama dagang atau mereknya. Lalu diasosiasikan dengan efek sampingnya. Kita selalu ingat kalau captopril itu dia cukup batuk dan amlodipin itu ankle edema untuk memperkuat ingatan kita. Lalu gunakan si kerangka ABCD tadi sebelum kita hafal detail, selalu petakan obat ke dalam 4 kotak utama ABCD terlebih dahulu.